sekarang kita kupas tentang barokah ilmu di dalam majelis ilmu. Jadi ilmu yang akan kita bahas di sini yang menyangkut dengan ilmu di dalam pendidikan Islam. Ya. Nah, sebagai dasar pemahamannya, betapa pentingnya pendidikan agama Islam. Ya. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan." Ya, ini kalimat pertama. Jadi kalam pertama ini terjemahannya, kalau dari terjemahan ya, siapa yang Allah kehendaki ya, mendapatkan kebaikan, khairan itu mendapatkan kebaikan. Nah sekarang itu dari sisi terjemahan. Sekarang kita supaya lebih jelas lagi maknanya, kita coba tafsir hadis ini ya, susunan kalam yang tadi secara singkat pakai lughahnya yang sederhana. Di sini ada lafaz khairan. Khairan itu tarkib atau kedudukannya dalam lughah itu sebagai maf'ul bih atau dalam bahasa Indonesia objek. Ya. Jadi maf'ul bih itu dampak dari satu fi'il, satu pekerjaan. Kalau objek dalam kamus bahasa Indonesia artinya perkara atau pihak yang menjadi inti dari pembicaraan. Ya. Jadi jemaah, dalam kalimat hadis tadi, man yuridillahu bihi khairan, yang jadi objek inti pembicaraannya pertama adalah yuridillahu, keinginan Allah. Jadi Allah yang menginginkan. Khairan itu sebagai maf'ul bih ya, isim mansub, posisinya sasaran dari tindakan subjek. Jadi sasaran dari keinginan Allah itu adalah kebaikan. Ya, itu jemaah. Jadi yang menginginkan kebaikan itu sungguh-sungguh adalah Allah. Ini saya pecah seperti ini supaya kita lebih mantap dalam keimanan memahami satu bahasa. Ya. Jadi Rasulullah tegas menyampaikan dari susunan kalimat ini bahwa hanya Allah dan sungguh-sungguh Allah yang menginginkan kebaikan itu. Ya. Kepada siapa? Kepada seseorang. Karena man di depannya. Ya. Kepada seseorang. Kemudian jemaah sekalian, kata khairan itu mufrad, yaitu tunggal. Ya, maksudnya satu orang. Kalau mufrad itu satu orang. Gitu. Kenapa? Karena khairan pakai alif dan tanwin. Khaira dasarnya itu khaira, ya, kebaikan, ditambah alif dan tanwin, dikasih fathah tanwin, jadi maksudnya mufrad. Jadi yang dilihat kebaikannya untuk Allah itu dan diberikan kebaikannya oleh Allah orang per orang, amalnya orang per orang, bukan berjamaah. Ya. Jadi Allah melihat di amalnya satu orang masing-masing orang, bukan amalan berjamaah, bukan. Ya. Nah kemudian dalam kalimat hadis berikut itu Rasulullah menjelaskan yufaqihu fiddin. Nah ini maka ya, karena ada ya di sini maknanya adalah isim mudhari, maka Allah akan memberikan kebaikannya berupa penjelasan pemahaman tentang agama. Gitu. Ya,
Jadi ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan berikan pemahaman agama kepada seseorang itu. Jadi misalnya begini jemaah, dari satu jamaah di sini, ya, di majelis ini kan banyak kita berjamaah, tapi tidak bisa saja tidak semua Allah pilih yang Allah berikan pemahaman dalam materi di majelis ini, ya. Bisa aja ada yang ngantuk ketiduran lewat, ya. Jadi memang benar-benar itu pilihan Allah untuk orang itu bisa memahami perkara agama, ya. Makanya perlu ada apa? Perlu ada amal soleh, kemudian perlu dalam thalabul ilmu itu perlu ada pengamalan ilmu, perlu ada ibadah, ya, supaya kita bisa dapat kebaikan dari Allah. Nah kemudian jemaah sekalian, dalam satu muthalaqah ada baiknya kita membuat pertanyaan pada diri kita sendiri, ya. Jadi ketika memahami ini, hadis ini, saya coba bertanya. Pertanyaannya itu, kenapa Allah memberikan kebaikan itu berupa pemahaman agama? Kenapa tidak ada kebaikan-kebaikan seperti yang biasa diharapkan manusia, kebaikan rizki, misalnya, ya, fulus atau lain-lain, tapi yang Allah berikan itu pemahaman agama? Kenapa? Ya, atau bukan pemahaman yang lain? Karena ternyata jamaah sekalian, ya, hanya satu-satunya pemahaman yang bisa menjadikan kebaikan yang banyak dari pemahaman itu. Nah, ini ya perlu dipahami. Saya pelan-pelan ya. Hanya satu-satunya pemahaman yang bisa menghasilkan kebaikan yang banyak itu hanya pemahaman agama. Tidak ada pemahaman yang lain. Silahkan jemaah memahami perkara atau ilmu yang lain, bisa nggak mendapatkan kebaikan yang banyak? Ya, sebagai contoh ini, jemaah, pemahaman itu kan sumbernya ilmu, ya. Maka untuk mendapatkan kebaikan ilmu harus belajar. Ini yang ditekankan ke Rasulullah SAW. Wa innamal ilmu bitta'allumi. Jadi sungguh ilmu itu hanya bisa didapat dengan belajar, ya. Nah, jadi jamaah, dari usaha kita memahami ilmu sudah dapat minimal 2 kebaikan. Pertama kebaikan belajar, kedua kebaikan ilmu. Nah, ini juga bisa didapat untuk memahami ilmu yang lain, ilmu matematika, ilmu yang lain, bisa dapat minimal 2 kebaikannya, belajar dan ilmu. Kalau agama jamaah masih ditambah dengan isi ilmunya. Kenapa? Karena isi ilmunya itu sumbernya dari banyak ayat di dalam Al-Quran dan banyak hadis di dalam catatan hadis, maka kebaikannya akan lebih banyak, tidak terukur. Tapi kalau kebaikan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain ada batasnya, gitu, ada tamatnya, ya. Tapi kalau kebaikan dari sisi huruf aja, huruf Arab itu jamaah kalau mau dihitung itu miliaran kata, kosakata kalau mau dihitung, ya. Tapi nggak perlu lah dihitung. Nah sekarang pertanyaannya jemaah, ada nggak kitab suci atau buku yang isinya macam-macam ilmu untuk pedoman yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia dan kematian manusia? Ada nggak selain Al-Quran dan hadis? Entah itu buku, entah itu kitab suci selain Al-Quran atau tuntunan hadis. Ada nggak yang bisa isinya itu macam-macam? Al-Quran itu isinya dari mulai sejarah, pengetahuan, tuntunan, pedoman.
hukum, dan menjangkau manusia hidup, kebutuhan manusia hidup, dan menjangkau kebutuhan manusia mati. Itu dulu, ya. Ini kita mengimani satu keterangan, ya. Ilmu salah satunya dalam rukun iman, yaitu memahami mengimani tentang Al-Quran, ya. Jadi itu pedoman kita, ya. Nah, ini bisa saya buktikan bagaimana harus kita imaninya Al-Quran, ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, di mana kita dapat belajar ilmu agama dan praktek ibadah? Di antaranya di pesantren atau di majelis ilmu, yaitu majelis ilmu agama, ya, seperti majelis Al-Manan ini, ya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi. Jadi Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ketika kamu diperintahkan untuk memberi tempat, ya, kepada majlis, memberi tempat pada majlis-majlis itu, fafsahu yafsahillahu lakum, maka berilah tempat, karena engkau memberi tempat maka Rabb kamu akan memberikan tempat untuk kamu, ya. Ini kalimat Quran yang perlu dijelaskan, karena kalau cuma dibaca terjemahannya belum tentu kita memahami makna dalam intinya yang Allah inginkan, ya, atau yang Allah maksudkan. Jadi gini jemaah, kata fafsahu ini perintah fi'il amal yang ditujukan untuk orang banyak. Jadi bukan perorangan, untuk membuka memberi jalan ke majelis itu bukan untuk ditujukan satu orang, tapi untuk orang banyak, yang artinya maka luaskanlah, ya. Fafsahu itu maka luaskanlah. Luaskanlah itu bisa bermacam-macam maknanya. Bisa kalau ini dengan sendirinya udah luas karena jemaahnya kosong, ya. Tapi kalau jamaahnya penuh, itu ada perintah meluaskan. Maknanya bisa juga membangun majelis yang baru, ya, supaya bisa orang lebih banyak menghadiri majelis ilmu. Ini saya cerita singkat, teman. Dulu saya waktu di Cipanas itu saya nggak punya majelis di rumah. Jadi ada kakak sepupu saya itu putra uwah yang selalu datang ke rumah. Kalau datang ke rumah itu selalu ngomongnya itu ke saya, Ji, ente lain orang jauh, ente duriah gentur. Yang namanya duriah gentur itu wajib punya majelis, sekecil apapun, minimal untuk kumpul orang sholawatan, buat majelis. Saya mikir, saya tanyakan, maaf, kalau saya bikin majelis, ilmu saya dari mana? Karena saya bukan bukan dibesarkan 100% di pesantren. Yang kedua, jemaahnya siapa? Bikin aja. Nanti juga ada yang ngisi. Nanti juga ilmunya datang sendiri. Akhirnya garasi saya itu, garasi mobil saya rubah jadi majelis. Pas di samping rumah saya rubah jadi majelis. Tapi ternyata benar apa yang disampaikan beliau. Jemaah itu ternyata sekarang seminggu 3 kali diisi oleh jemaah. Dan ilmunya mendadak saya dapat ilmu. Karena terpaksa harus ngajar, harus mengulang kembali pelajaran-pelajaran di pesantren, buka kitab lagi di pesantren, gitu, ya. Nah, lebih yang saya rasakan lagi, begitu saya buat majelis jamaah, ternyata rezeki saya nambah, yang tidak terasa.
tidak terasa jalannya dari mana, nggak pernah saya mikir. Makanya saya sampai sekarang nggak pernah mikir dunia, karena saya yakin iman pada Allah, dunia yang datang. Ya. Nah sekarang ini jemaah, kriteria majelis yang harus kita pilih ini penting. Tidak semua majelis, ya, tidak semua majelis bisa kita pilih. Kita harus paham dulu dari sisi bahasa. Majelis itu maknanya dari kata jalasa, asal katanya. Jalasa ini bentuk, kalau bentuk fi'il amarnya atau perintahnya ijlis. Maka kalau orang Arab mengatakan tafadhol ijlis, silahkan duduk. Ya. Tapi duduknya bagaimana? Posisi duduknya. Nah ini hebatnya diksi-diksi bahasa Al-Quran, ya. Kalau bentuk jamak dari kata jalasa itu majalis, bentuk jamaknya. Jadi yang duduknya orang banyak, majalis, ya. Itu dari jalasa yajlisu, artinya duduk, mengambil tempat duduk. Tapi kalau banyak majalis, ya, maka disebut isimnya majlis, ya, dari kata majalis, karena tempat untuk orang banyak, tempat duduk untuk orang banyak, ya. Dalam lughah kata majalis itu mengandung makna fa aslul julusi lughatan, asal usul kata al-julusu secara bahasa yaitu al-irtifa'u fi syai'i, yaitu meninggikan sesuatu, ya, meninggikan sesuatu. Wa huwa yudlaqu fi halatil intiqali minasafali ilal ulwi, ya. Jadi yang dimaksud meninggikan sesuatu itu pergerakan, perpindahan dari bawah ke atas. Itu maknanya al-julusu atau jalasa, ya. Gitu. Artinya apa jemaah? Kalau ada orang Arab mengatakan tafadhol ijlis, berarti kita duduk di bawah, dipersilakan naik ke atas. Karena ada bangku nih, kita dipersilakan duduk di bangku. Itu pakai kata ijlis, jalasa. Artinya naik, perpindahannya naik, bergeraknya naik, ya. Karena gini jemaah, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu lazina amanu minkum wal lazina utul ilma darajat. Jadi Allah sendiri berfirman, Allah angkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi apa maknanya di sini jemaah kaitannya dengan majelis? Majelis itu tempat orang menaikkan derajat ilmu dan tempat orang menaikkan derajat iman. Maka majelis itu isinya ada majelis sholawat untuk menaikkan kadar iman kita, derajat iman, ya. Ada majelis Quran, ada majelis zikir, kemudian ada majelis ilmu. Semua isinya itu yang tujuannya untuk menaikkan derajat iman dan derajat ilmu. Nah itu majelis jamaah, ya. Gitu. Kemudian gini jamaah, ciri majelis yang paling kelihatan untuk bisa menaikkan ilmu dan bisa menaikkan derajat keimanan, ketakwaan jamaah di dalam masjid itu, cirinya yang paling kelihatan gimana? Yang paling kelihatan itu yang mimpin majelisnya memang derajat ilmunya, derajat imannya, derajat takwanya, kalau perlu
perlu derajat dunianya memang sudah di atas, sudah posisinya di atas, gitu, ya. Karena apa? Karena dia sudah membuktikan bahwa dia sudah melewati jalan atau pengalaman amalannya dia untuk menaikkan derajat. Itu jemaah ya. Jadi jangan masuk ke majelis yang baru dibuka, tapi tujuannya hanya untuk menaikkan derajat pendirinya aja. Nah, ini salah nih, jemaah. Salah pilih berarti. Gitu. Kan banyak sekarang orang-orang buka majelis, tapi si pengajar atau pimpinannya belum mumpuni, sehingga akhirnya apa? Ya materinya asal-asalan atau kebanyakan isinya hadroh, sholawat, ya. Sehingga tidak ada ilmu yang didapat dari jamaah, cuma sholawatan, senang-senang, ya. Kebanyakan begitu jamaah. Nah, di dalam bahasa Arab, jamaah sekalian, tadi jalasan perpindahan dari bawah ke atas, ya, kaitan dengan makna majelis. Dalam bahasa Arab, kalau ada orang duduk bergeraknya dari bawah, dari atas ke bawah, sebaliknya ini menggunakan kata qa'ada. Kalau ada, silakan turun. Anda duduknya di bawah, ya, itu perintahnya supaya duduk pindah. Misalnya anak kecil duduk di atas bangku nih, orang tua di bawah disuruh turun. Nah itu pakai qa'ada, ya. Itu minal ulwi ilal afsal, dari atas turun ke bawah, dari yang tinggi turun ke bawah. Nah dalam makna lughahnya wal qudi huwal intiqalu minal ulwi ilal al asfali, ya, ilal al asfali. Jadi al qu'udu yaitu perpindahan dari yang tinggi ke rendah, ya. Contohnya apa di dalam ayat Al-Quran? Dan ayat Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi fa iza qadaytumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, ya. Jadi perintah Allah, kalau sudah selesai sholat, ingatlah selalu Allah dalam keadaan qiyaman, berdiri, ya. Kemudian qu'udan, duduk, wa ala junubikum, atau berbaring. Jadi ini gambarannya bergeraknya turun dari qiyaman, dari berdiri, wa qu'udan, duduk, dan kemudian wa ala junubikum, kemudian turun, bergeraknya turun. Jadi kata duduknya tidak pakai kata jalasa atau ijlis, tapi menggunakan kata duduk, karena Allah menggambarkan pergerakannya turun, ya. Itulah hebatnya jemaah bahasa Arab, khususnya bahasa Al-Quran. Jangan salah, Arab itu hanya Al-Quran yang punya diksi seperti ini, punya keilmuan seperti ini, lughahnya seperti ini, ya. Ada banyak di Arab itu, ada bahasa Arab Amiyah, ada bahasa Arab Kipti, hanya Quran yang seperti ini. Gitu. Maka Quran sekarang itu dijadikan bahasa resmi oleh orang Arab, ya, bahasa negara dan bahasa ilmiah. Kemudian jemaah dan Allah, jadi terkait dengan majelis, kalau ada majelis yang sudah bertahun-tahun berdiri, jamaahnya bergabung di situ, tapi cuma pimpinan majelisnya aja yang tambah naik derajatnya, jamaahnya nggak ada peningkatan derajatnya, maka itu bukan majelis. Ya. Ada jamaah, ya, majelis itu yang naik derajatnya itu hanya kiainya, hanya pimpinannya, ya. Tapi jamaahnya gitu-gitu, nggak ada peningkatan.
Nah itu bukan majlis, namanya multaon, hanya tempat berkumpul. Karena nggak ada isinya itu, tidak mengandung keberkahan. Karena yang namanya berkah itu ziyadatul khair, bertingkatnya kebaikan. Ya, jadi kalau di majelis itu tidak ada peningkatan kebaikan, maka itu bukan majelis. Pindah aja, cari majelis yang benar. Ya, itu jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian, ya, apa keuntungannya menghadiri majelis ilmu? Dalam Al-Mujadalah ayat 12 kalimatnya berbunyi yafsahillahu lahu, ya, Allah akan membukakan jalan untuk kamu. Jadi kalau mau lihat jemaah, ya, majelis itu mengandung barokah ridho Allah atau bukan, ya, lihat jemaahnya, lihat alumninya. Jamaahnya dari majelis itu dan alumninya dari majelis itu udah pada jadi apa? Ada peningkatan apa dalam kehidupannya? Kalau nggak ada apa-apa, ya itu kontak-kontak, bukan majelis, hanya sekedar tempat kumpul-kumpul, ya, gitu. Kadang-kadang orang datang ke majelis itu kalau sudah dibiasakan dengan nyanyi-nyanyi walaupun dari dalam bahasa Arab, ya, yang dicari ya itu. Nah, anak muda sekarang banyak dicarinya cuma agro, pelawak, joget-joget, goyang-goyang. Dalilnya agama, ya, padahal bukan itu tujuan majelis ini. Jadi harus dilihat alumninya lebih banyak yang sukses atau yang tidak apa-apa. Ya. Karena apa ya, karena firman Allah itu kan bunyinya yafsahi, membuka jalan. Jadi kalau jamaahnya tidak terbuka jalan, ya percuma, buang-buang waktu. Ya. Nah sekarang ini jamaah, maka ketika kita membukakan jalan bagi orang lain untuk thalabul ilmu, maka Allah bukakan jalan untuk kenikmatan dunia dan akhirat kita. Nah ini yang Allah tegaskan dalam Al-Mujadilah ayat 11-12 ini. Ya, jadi gini jamaah, kalau majlis kita datang ke majelis, kalau pemilik majelis oke lah, membuka jalan itu dengan membuka ruang, meluaskan majelis, membuat majelis baru atau direhab, diluaskan, ya. Bagaimana dengan jamaah makna membuka jalan ini? Jamaah makna membuka jalannya ini lafasan fil majlisi, ya, yaitu maknanya jamaah afsaha yufsahu. Jadi gini jamaah, untuk jamaah nih makna membuka jalan, kalau datang ke majelis supaya jamaah termasuk golongan orang yang akan dibukakan jalan ke Allah, jangan sendiri, ajak yang lain, entah itu kerabat, entah itu teman, sahabat, ya, ajak. Nah itu makna membuka jalan bagi jemaah. Kalau pemilik majelis tadi meluaskan secara fisik, ya. Nah bagi jamaah ajak yang lain. Supaya apa? Supaya kita termasuk golongan yang akan dibukakan jalan dunia dan akhirat kita ke Allah. Ya. Karena apa? Karena tadi yang dilihat ke Allah itu kebaikannya orang per orang. Jadi semakin banyak kita ngajak orang lain yang ikut datang mendapatkan kebaikan ilmu, maka akan semakin terbuka jalan kita. Ya, itu sudah nama ulah korek kukas saya. Ya, jangan pelit dengan kebaikan. Ya. Nah sekarang jemaah,
Di antaranya ini, ya, fenomena sekarang itu kenapa kok malah banyak majelis yang sepi? Nah, ini pertanyaannya, ya. Mungkin ini telahan saya aja ya, pikiran saya aja. Mungkin banyak yang merasa tidak terbuka jalan di majelis itu untuk menaikkan derajatnya. Mungkin banyak jamaah yang merasa tidak manfaat datang ke majelis, tidak mendapatkan manfaat apa-apa, sehingga akhirnya meninggalkan majelis. Yang lebih parah, tidak mencari majelis yang lain, tapi disamaratakan semua majelis. Maka akhirnya majelis pada kosong. Ketika majelis pada kosong, kondisi umat seperti apa? Seperti sekarang. Bahkan akan bisa lebih parah dari kondisi hari ini. Ya, umat nggak jelas siapa yang memimpin. Nah, dari sisi jamaah, kenapa majelis itu bisa kosong? Ya, teman sekalian. Pertama, mohon maaf nih, ya. Jamaah yang datang ke majelis itu hanya menjadi pendengar setia, sampai dia akhirnya bosan karena hanya menjadi pendengar setia. Duduk, lama-lama ketiduran, ya. Pendengar setia, cirinya pendengar setia ketiduran di majelis. Yang kedua, jamaah itu tidak mendapat manfaat terbukanya jalan dunia wal akhirah karena tidak aktif menggali pengalaman guru dalam menaikkan derajat ilmu dirinya, derajat ibadah dirinya, dan derajat dunianya. Kemudian langsung aktif mengamalkan apa yang diberikan gurunya. Nah, zaman sekarang jarang jamaah yang mau menggali langsung. Wahai ustaz atau wahai guru, gimana sih caranya kok guru bisa ilmunya luhur, bisa, ya? Kok bisa barokah hirupna, pengalamannya apa, amalannya naon, kan gitu. Ya. Kalau orang dulu cari majelis, cari pesantren, yang dilihat figurnya, ya, supaya bisa diambil manfaat, bukan sekedar ilmunya. Ilmu kitab, ilmu ngajinya, ya, gitu jemaah. Yang ketiga, telahnya kalimat tafassahu, ya, fil majalis, yaitu jemaah sekalian tadi, ya, ini maknanya yang tadi, ajak yang lain ikut datang ke majelis supaya Allah bukakan jalan semakin luas, semakin lebar jalan kita untuk menaikkan derajat dunia dan akhirat, ya. Kemudian jamaah sekalian, kenapa kita harus ngajak-ngajak? Apa dalilnya? Ya, dalil tambahannya itu fastabiqul khairat aina ma takunu. Jadi dalilnya berlomba-lombalah dalam kebaikan, di mana kamu berada, di mana saja. Ya, dia berlomba-lomba kebaikan, ya ajak-ajak. Jangan kebaikan diri sendiri aja, ya. Ya'ti bikumullahu jami'an. Nah, ini makna jami'annya ini yang penting, jami'an, ya. Pasti Allah akan kumpulkan kamu kalian pada hari kiamat. Jadi kita nanti, jemaah, di hari kiamat itu, ketika kita masuk surga, jalannya diantaranya kumpulnya dengan orang-orang yang sama-sama dengan kita. Ya, jadi semakin banyak, akan semakin besar peluang kita masuk ke surga. Dan persoalannya gini, jemaah,
Satu lagi nih, kaitan dengan surga dan neraka. Banyak sekarang itu kalau bicara surga nggak jelas, kewek, ya. Padahal sesungguhnya inna hunaka jannata fi hazal alam. Sungguhnya ada surga di alam ini. Jangan cuma berharap surga di akhirat. Ya, ada surga di alam ini. Ya. Man lam yadkhulul jannata fi hazal alam, malam yadkhulul jannata fil akhirah. Siapa yang tidak masuk surga di alam ini, maka tidak akan masuk surga di akhirat. Nah, ini makna berjamaah juga bisa kita masukkan ke dalam makna ini. Coba, maaf ya. Ketika kita kumpul, nah disitulah pentingnya kumpul dengan orang-orang di majelis. Ya. Ketika kita kumpul di majelis, kan ada ruang komunikasi, ada ruang silaturahmi. Mungkin aja di situ bisa terjadi rencana untuk usaha bersama, bisa terjadi. Tapi itu harus dibangun dengan apa? Dengan membentuk kepercayaan sesama jamaah. Nah, ini yang kadang di majelis ini tidak ada ikatan jamaahnya, sehingga tidak terbentuk silaturahminya di dalam jamaah majelis. Jadi dampak dari keuntungan dunia ini tidak ada. Itu salah satu yang membuat akhirnya majelis itu akhirnya kosong, capek lah. Datang jam 4, kudu jam 4 ke majelis itu benar-benar naon. Apalagi kiainya ngomongnya nggak jelas, itu lebih repot kan. Ilmu nggak dapat, yang lain nggak dapat. Ya, itu jamaah. Jadi maka harus ada yang diperbaiki dari satu sistem majelis. Bahwa Nabi SAW mansalaka tariqo yang dulu fihi ilman, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, salakallahu bihi tariqo min turuqil jannah, maka Allah akan mudahkan baginya untuk jalan menuju surga. Nah, itu juga. Ya, jadi ada kelebihannya untuk orang-orang yang jalan ke majelis ilmu. Nah, kemudian majelis tadi yang harus kita pilih, tadi yang kita lihat alumninya atau jamaah-jamaahnya. Nah, sekarang majelis dalam konteks pimpinan majelisnya dan isi majelisnya, ya. Majelis yang harus kita pilih itu yang dasarnya iman, ittiba dan ikhlas. Itu yang penting, jamaah. Ya, jangan sampai jamaah terjebak ke pimpinan majelis yang tidak ikhlas. Ujung-ujungnya diakalin aja gimana caranya supaya jamaahnya itu keluarin duit untuk masuk ke majelis. Nah, itu jamaah. Ya. Waqala Nabi SAW, "Man ta'alama ilman mimma yubtagha bihi wajhahullahi azza wa jalla." Siapa yang mempelajari satu ilmu, artinya ilmu agama, harusnya dia itu mengharapkan berjumpa dengan wajah Allah. Satu-satunya hanya berharap atas keridhaan Allah. Ya. La yata'alamuhu ila liyusiba bihi arada minad dunya, dan jangan mempelajari ilmu hanya untuk mendapatkan beberapa keuntungan duniawinya aja. Ya. Artinya apa? Wah, saya ini mau belajar nih supaya saya bisa dakwah. Nanti supaya dakwah saya bisa dijual. Nah, itu. Ya. Pernah saya menghadiri satu lulusan acara lulusan satu sekolah agama di Cianjur. Saya tanya beberapa santri, nah nanti kalau udah lulus kalian jadi naon? Dia mau yang jadi ustaz. Banyak yang pengen jadi ustaz. Terus saya tanya, emang
Kenapa enaknya jadi ustaz? Kok pilih pengen jadi ustaz? Gampil aja menang duit kan? Tuh, ya. Apa yang dia lihat? Contoh yang dia lihat, ya, bahwa jadi ustaz itu gampang cari duit. Itu masalah jemaah, ya. Orang-orang yang seperti itu Rasulullah SAW tegaskan, lam yajid arfal jannati yaumil qiyamah, tidak akan menemukan wanginya surga di hari kiamat. Wanginya aja nggak dapat, apalagi masuk ke surga. Itu berarti kalau nggak dapat wanginya, berarti jauh dari surga. Yang jauh dari surga adalah itu, ya. Nah, hadis ini jemaah. Hadis ini kalau saya telaah, terutama yang harus mengamalkan hadis ini adalah para kiai, para ustaz, para mursyid, supaya dia bisa menyontohkan hal yang baik, bisa memberikan pesan, memberi nasihat kepada murid-muridnya. Kalau mau jadi kiai jangan cuma tujuannya dunia. Hadisnya dari siapa Pak? Hadisnya riwayat Abu Daud nomor 3664, Ibnu Ajah nomor 252, dan Ahmad 338. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Itu. Jadi jelas. Yang kedua jemaah, memilih majelis ilmu itu yang isi pelajaran di dalamnya tidak hanya ilmu, tapi juga ada pelajaran tentang adab. Ini adab perlu, ya. Dan pelajaran adab ini tidak hanya harus disampaikan oleh mursyidnya, tapi harus dicontohkan juga oleh guru. Ya, maka Imam Al-Mubarak berkata, nahnu ila qaulin minal adabi ahwaju, kami lebih membutuhkan adab, ya, meskipun sedikit lebih membutuhkan adab mina ila kasirin minal ilmi, ya, daripada kami lebih banyak tolabul ilmu. Jadi harus lebih banyak, lebih dulu memahami adab supaya ilmunya tidak sasar, gitu, ya, gitu jemaah. Maka disitulah kita harus hati-hati dalam memilih majelis atau pesantren. Yang paling bahaya jemaah itu ketika majelis atau pengelola pesantren, ya, itu yang terkena penyakit namanya fasadun niyah. Fasadun niyah itu artinya niatnya rusak. Nah, ulama, kiai, ustadz yang kena penyakit fasadun niyah, ya, pasti tolabul ilmunya itu tidak lepas dari uang. Salah satu cirinya, ya, segala di uang. Ya, misalnya gini, ini saya pernah temukan pengalaman. Ada satu pesantren yang orang tuanya kebetulan dekat, tetangga, ngobrol. Anaknya nggak boleh ikut ngaji. Kenapa? Karena nggak pakai seragam, nggak beli seragam. Yang saya tahu, Rasulullah mengajarkan para sahabat tidak harus pakai seragam. Yang saya tahu, ya. Maka kebetulan kan kami juga ada madrasah itu, ada sekolah untuk anak-anak. Saya suruh pindahin ke situ. Kalau saya pindah, ya, ke tempat sekolah anak saya.
punya keluarga di sebelah rumah saya. Gitu coba. Dek. Nah kemudian jemaah sekalian, dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah Ta'ala berfirman, tafasahu fil majalisi, berilah lapangan kemudahan di dalam majelis. Ini yang Allah perintahkan, ya. Jangan justru sebaliknya, orang-orang yang mendirikan majelis atau pesantren yang pasar dunia justru malah dia menghalangi, ya, la yasudunahum anis sabili, malah menghalang-halangi orang dari jalan yang benar. Ya, salah satunya itu. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang bolehlah, saya nggak mengkritik ya orang supaya indah, supaya aksan dilihat, enak dilihat pakai seragam, nggak apa-apa. Tapi jangan menghalangi anak-anak yang tidak mampu, nggak bisa kalau boleh. Nah, ini yang bahaya. Gitu. Ya, boleh silakan. Tapi si pesantren itu harus siap kalau ada santri yang miskin yang nggak mampu, harus ditangani. Makanya salah satu syarat thalabul ilmu itu harus punya bekal, termasuk kiainya harus punya bekal. Ya. Nah kemudian jemaah, ada masalah lain yang biasa kita temukan, baik itu di majelis maupun di pesantren, yang ngajarnya itu bukan kiainya langsung, tapi dari ustadz-ustadznya, dari santri senior, santri yang udah di atas ngajar yang di bawah. Beda nggak dengan kiai? Beda, sangat beda jauh. Kalau kiainya sekalipun hafalannya sama, ilmunya sama, tapi ketika kiainya yang menyampaikan dengan kandungan ibadahnya yang lebih, dengan santri senior yang kandungan ibadahnya pas-pasan, beda barokahnya. Ketika barokahnya beda, maka ketampi ilmunya, keterima ilmunya juga beda. Gitu jemaah, ya. Maka Rasulullah SAW menegaskan nih, di masalah ini aja Rasulullah menyampaikan warning, ya. Inna min aswatis saati, sungguh di antara tanda-tanda telah dekatnya kiamat, yaitu ya anjul tamasal ilmu indal asyogiri. Apa? Mengambil ilmu atau minta ilmu dari asyogir. Yang dimaksud asyogir, orang-orang yang masih kecil kategorinya, bukan umurnya. Orang-orang yang masih kecil yaitu orang-orang yang pemahamannya belum sampai ke orang yang dewasa. Gitu ya. Maka sekarang kan banyak majelis pesantren yang menitipkan pelajaran santrinya itu ke santri senior. Kiainya mah jangan ketemu. Maka banyak lulusan-lulusan pesantren sekarang yang pala linter tapi nggak mengandung berkah ilmunya. Gitu, ya. Itu jemaah. Kita sampai jam berapa? Itu jemaah, ya. Nah sekarang ini sedikit dah jemaah. Ini fenomena nih. Saya menulis ini karena ketika saya lagi menulis masalah majelis pesantren ini, ada yang lewat di otak saya mengenai fenomena pesantren dan majelis sekarang yang terkait dengan politik negara, entah itu pilpres, entah itu pemilu, ya. Nah, akhirnya kan saya jadi bertanya, boleh nggak nih tokoh pesantren atau majelis melibatkan jamaah atau melibatkan keluarga besar santrinya dalam proses nasbul imam?
Pilpres. Pilpres itu diantaranya adalah bentuk proses nasbul imam. Nasbul imam ini ada kaidahnya dalam fikih siasah. Jadi Islam juga punya fikih politik. Jangan hanya kita mengadopsi fikih dari orang-orang yang non-Islam. Islam sudah punya panduan politik dalam fikih politik, ya. Namanya fikih siasah kita. Rasulullah SAW bersabda, ini sudah jadi pedoman, ya. Kita apa-apa amal kita, tindakan kita, perilaku kita harus ada dasarnya, yaitu Quran dan Sunnah. Termasuk juga berpendapat. Waqala Nabi SAW, man mata walaysa fi unuqihi bai'atun, ya, bai'at ini maksudnya, ya, bai'atun mata maitatan jahiliyatun. Nah, jadi Rasulullah jemaah sekalian, ini riwayatnya Muslim, siapa orang yang meninggal, maksudnya kaum mukminin, siapa kaum mukminin yang meninggal, dia tidak pernah melakukan bai'at, ya, artinya memilih pemimpin, maka dia mati itu maitatan jahiliyatun, maka dia matinya itu dianggap sebagai jahiliyah. Itu. Jadi maknanya apa? Wajib. Wajib umat Islam untuk ikut dalam nasbul imam. Ya, jadi pesantren, majelis, semua. Ya. Bahkan Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ad-dinu wal mulku tawamani, ya. Ad-dunya wal mulku tawamani, ya. Ini alifnya pakai hamzah, nggak kelihatan sangat kecil. Jadi maksudnya gini jemaah, agama, adinu agama, wal mulku dan kekuasaan, tawa ma'ani, tawa ma'ani maksudnya apa? Saudara kembar, saudara kembar, ya. Jadi kalau saya salah bacanya saya nggak bisa paham. Kalau tawa amani itu maksudnya tawa am itu saudara kembar, dua maksudnya, ya. Tawa amani. Jadi agama dan kekuasaan itu ibaratnya saudara kembar. Fadinu aslun wa sultanu hadisun. Agama adalah fondasi atau asasnya, ya, kalau dalam kita asasnya, dan kekuasaan atau sultan itu penjaganya, gitu, ya. Fama la asla fama khudun, sesuatu yang tidak memiliki fondasi akan hancur. Wa mala harisa lahu fadomiun, gitu ya. Dan sesuatu yang tidak memiliki pengawal atau penjaga maka akan menghancur, ya. Jadi maknanya gini, kita dalam hal nasbul imam itu, ya, harus mencari calon pemimpin yang mau berkontrak sosial dengan umat muslim, ya, mau berkontrak sosial dengan umat muslim untuk ikut menjaga agama kita. Ya. Jangan sampai membiarkan, misalnya pemerintah membiarkan orang-orang yang niatnya merusak agama, boleh. Pemerintah harus turun tangan kalau ada perkara-perkara seperti itu, ya. Nah ini harus dibangun dari mulai proses nasbul imam, gitu, ya. Maka intinya jangan sampai kita milih pemimpin yang pertama kafir, kedua yang munafik, ketiga yang fasik, ya. Nah itu, karena ini kewajiban dalam nasbul imam.
Maka Ibnu At-Taimiyah ya, dalam Al-Syiyasah Al-Syariah fil Islah, ini kitabnya beliau mengatakan inna wilayata amrin nasi min a'dami wajibatin dini. Sungguh mengatur urusan manusia adalah kewajiban yang paling utama dalam agama. Kenapa pentingnya Nasrul Iman? Karena untuk mengurus manusia itu kewajiban utama dalam agama. Makanya harus cari yang beragama yang baik, ya. Izalakiya malidini ila biha, karena agama tidak akan tegak sempurna tanpa ada imam yang menegakkan agama. Ya, itu jemaah. Minggu depan saya lanjutkan kajian ini. Minggu depan saya akan bahas mengenai haramnya dalam, di mana letak-letak haramnya dalam Nasrul Iman. Tadi saya akan cerita mengenai wajibnya, ya, dan tuntunannya. Nanti minggu depan saya akan kupas mengenai haramnya Nasrul Iman. Itu jemaah sekalian, innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqbalu hajat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya? Amalan-amalan apakah yang paling dicintai Allah? Hah? Amalan-amalan yang paling dicintai sama Allah. Amalan yang paling dicintai sama Allah banyak. Tapi kata kuncinya ahabu amal minallah adawamuha wa inqola. Allah sangat mencintai amalan-amalan manusia, ya, amalan kita ya, yang dawam sekalipun sedikit. Adawamuha wa inqola, yang dawam sekalipun sedikit. Contohnya, makna dawam itu artinya waktunya sama, bacaannya sama, jumlahnya sama, tempatnya boleh beda-beda. Itu dawam, ya. Dawam yang saya amalkan sekarang ini adalah dawam sholawat nariyah ba'da sholat Jumat. Jadi saya doa isol dulu, hadiah kepada Rasulullah sampai orang tua, Fatihah, Qul 11, Falak sekali, Anas sekali, sholawat nariyah 11, Yasin sebalik, ya. Baru saya doa. Dan itu setiap habis sholat Jumat sebelum makan. Kalau minum boleh lah, karena mulut kering. Hah? Di rumah dan masjid. Setelah sholat Jumat. Di rumah. Di mana aja. Pernah saya ketika di mobil, ketika pokoknya habis sholat Jumat dimanapun saya berada, karena tidak ada ketentuan dawam tepat, maka saya amalkan. Mau di pesawat, pernah di kapal laut, pernah di pesawat, saya dawam. Karena nggak lama waktunya, nggak sampai setengah jam. Nggak sampai Sama Bismillah itu. 100 kali itu utamaan baca Bismillah itu. Boleh, apa aja boleh. Asal jangan gini, hari ini 100, besok 1000, besok 1, besok 2. Harus sama, dawam, ad-dawamuha. Itu. Ada lagi yang mau ditanya? Enggak ada? Enggak? Enggak. Saya doain. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina Muhammad wa sallim wa radiyallahu anhu sayyidina sayyidina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina Muhammad wa sallim wa radiyallahu anhu sayyidina sayyidina Rasulullah.
ومن العافية رسلها ومن الشيء الضلة ومن الأمور الأشهد ومن اللسان الأقامة ومن الإلهام الأقامة ومن القلب العزابة ومن اللطف الأنفاء اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم اكتب بسعادة آجالنا وأكتب بزيادة آمالنا واخرج بالعافية قلوبنا وآثارنا واجعل إلى رحمتك مأشيرنا ومعلنا وسوى سجل أمرك على ذنوبنا ومنع علينا بإصلاح عيوبنا واجعل تقوى زودنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا وثبتنا على نهج الاستقامة وعزنا في الدنيا من موجبات ندامة يوم القيامة ووفقنا سبل الأوزار وارزقنا عيشة أبرار واغفنا واصرف عنا شر الأشرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا ووالدنا وعشيرتنا وزوجاتنا برحمتك يا عزيز